Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja. Sebelumnya perkenalkan, saya Eni Nuraini dengan anggota ada Anissa Anggraini, Hani Mustika Ramdhani, Neng Tina Apriani, dan Siti Saidah. Mohon maaf untuk Siti Saidah tidak bisa mengikuti kegiatan dikarenakan ada kegiatan. Selanjutnya yaitu apa artinya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental yang merupakan sumbangsih manusia untuk menghasilkan suatu produk atau jasa tertentu. Tenaga kerja merupakan satu elemen terpenting dalam setiap perusahaan atau entitas usaha. Suatu produk tidak akan tercipta tanpa adanya salah satu faktor produksi ini. Tenaga kerja perusahaan yang telah mengabdi dirinya pada perusahaan tertentu tentunya akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah yang sesuai dengan kinerja dan prestasi masing-masing tenaga kerja. Selanjutnya ada pengertian perencanaan tenaga kerja menurut para ahli. Yaitu yang pertama, menurut KBBI, yaitu sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Selanjutnya yaitu dari Jackson dari tahun 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir menurut Adre, yakni sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Selanjutnya yaitu ada elemen perencanaan tenaga kerja. Yang pertama yaitu memperkerjakan dan pengembangan karyawan. Yang kedua ada perencanaan suksesi dan yang terakhir ada manajemen kinerja. Selanjutnya ada pengertian manpower planning. Manpower planning yaitu dalam buku Personal and Industrialization sebagai suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis pegawai yang tepat akan tersedia pada tempat dan waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu ada manfaat perencanaan tenaga kerja. Yang pertama yaitu terhindar dari vacant possession. Yang kedua ada produktivitas meningkat. Dan yang ketiga menjaga anggaran rekrutmen dan penggajian. Yang keempat ada meningkatkan efektivitas dan efisien perusahaan. Yang kelima ada karyawan lebih kompeten. Dan yang terakhir menjaga fungsi manajerial. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada perubahan, dan yang terakhir ada teknologi. Selanjutnya ada langkah-langkah menyiapkan manpower, yaitu analisis ketersediaan SDM yang ada saat ini. Melakukan analisis kondisi SDM yang sudah ada sangat diperlukan. Data SDM yang ada dapat meliputi jumlah karyawan yang ada saat ini, jenis kelamin, umur, skill, pengalaman kerja, dan info lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Yang ketiga ada mengembangkan program kerja. Dan yang keempat ada perumusan kesepakatan. Selanjutnya ada memperhatikan manpower gap. Saat membutuhkan perencanaan, tentu ada kemungkinan hasilnya bisa berbeda dengan yang sudah direncanakan dan menimbulkan gap. Perhatikan kondisi yang menjadi ciri-ciri adanya manpower gap. Yang pertama ada vacant position, yang kedua ada cash membengkak, yang ketiga ada produksi yang menurun. Saat terjadi manpower gap, maka diperlukan analisis dan pencairan solusi. Jika terjadi manpower gap yang signifikan, maka perlu dilihat apakah perusahaan mengalami kelebihan SDM atau kekurangan SDM. Jika ternyata berlebihan, maka perlu dilakukan efisien. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan SDM, maka perusahaan perlu menambahkan SDM. Tetapi jika manpower gap yang terjadi tidak terlalu signifikan, maka perusahaan harus meningkatkan efektivitas dan produktivitas pegawai. Caranya dengan meninjau ulang dan menyusun ulang penempatan
pegawai sesuai dengan pos-pos yang membutuhkan. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan pelatihan, upgrade, atau program-program yang lain dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.